Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Ini kemarin masih tentang haram dengan sebab hadas, Ustaz. Kita ulang matan sedikit nih, panjang nih kemarin. Qala al-musannifu asy-syarihu al-Mahasyir rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Wala yumna'u sabiyyun mumayyizun, dan tidak dilarang akan anak kecil yang mumayyaz. Dari mana tidak dilarang? Muhdisin lagi yang berhadas, walau junuban sekalipun anak kecil itu berjunub, akan apa tidak dilarang? Nah, hamlun, ya. Hamlu wa masu nahwi mashafi, akan membawa dan menyentuh seumpama mashaf karena hajat. Ini kenapa jadi begitu susunannya saya? Hamlu yang jadi apa? Wala yumna'u. Tidak dilarang sabiyun mumayyidu. Akan anak kecil yang mumayyid, muhdisun lagi yang berhadas, walau junuban sekalipun berjunub, akan apa tidak dilarang? Hamla wa massa nahwi mashafin. Jangan kita ikut harakat di sini. Akan membawa dan menyentuh seumpama Quran lihajati ta'alumihi, karena keperluan mempelajarinya mashaf, wadarsihi mengkajinya. Ya. Bahwa silatihima, dan karena hajat perantara keduanya belajar dan mengajar. Kahamlihi lil maktabi, seperti membawanya mashaf lil maktab bagi perpustakaan, wal itiyani bihi, dan seperti membawakan dengannya mashaf lil muallimi untuk para guru, liyu'allimuhu minhu, supaya mengajarkan ianya guru akannya sabi darinya mashaf. Nah, ini yang kemarin. Ini sudah Ustaz yang kemarin ya. Sekarang wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyidhi. Haramlah membiarkan yang bukan si mumayyid an nahwi mushafin, dari seumpama mushaf. Anak kecil banget, masih balita kan. Itu nggak boleh dibiarkan main-main dengan mushaf. Takut dia menghina mushaf, terberak di atas mushaf segala macam kan. Nah, qauluhu wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyid ay alal waliyyi. Haramlah membiarkan yang bukan si mumayyid. Haram kepada siapa? Alal waliyyi, kepada wali. Awil mu'alimi, atau kepada para guru, li alla yantahikahu, supaya tidak merusak ya akannya mazhab. Yantahika, merusak kehormatan. Qalal Kurdi, berkata oleh Syekh Kurdi. Qala fil i'ab, berkata pengarang i'ab dalam i'ab. Naam. Oke. Yattajihu hallu tamkini ghairil mumayyizi minhu li hajati ta'allumi idza kana bihadrati nahwil wali. Kendati pun demikian, kuatlah oleh halal membiarkan yang bukan semumayat dari menyentuh Quran lihajati ta'alumihi, karena ada keperluan mempelajarinya mashaf. Idza kana bihadrati nahwil wali. Bila ada ianya si mumayat itu, atau mengajarkannya di hadir seumpama wali. Artinya walinya ada di depan si mumayat. Kemudian mumayat mau yang tidak mumayat ya, dan anak kecil mau diajarkan Quran tapi ada walinya, boleh dibiarkan. Karena walinya nanti yang akan menjaga supaya anak ini tidak akan merusak Quran. Alasan boleh lil amni min annahu yantahikuhu hinaidin. Karena aman dari bahwa sungguhnya yang bukan lumayan itu merusak ya akannya kehormatan Quran ketika itu. Ketika itu walinya ada di dekat dia. Ya, ngajarin anak di depan orang tuanya. Apa kan?
Gimana Ustaz? Ada suaranya? Ada, Bre. Ada. Oke. Ada. Qala fil majmu' Gimana, Man? Imam Nawawi berkata dalam kitab Majmu' wala tamakkunus sibyani mim mahwil alwahi bil aqdar. Dan tidak bolehlah oleh membiarkan anak-anak dari menghapus papan tulis mahwil alwah, batu tulis atau papan tulis bil aqdar dengan yang kotor-kotor seperti air liur misalkan ya. Biasa di zaman SD dulu kasih air ludah di papan tulis atau nggak boleh, tidak boleh. Wa minhu yu'khadhu annahum yumna'una aydan min mahwiha bil bisati. Darinya perkataan Imam Nawawi dalam Majmu' diambil paham, yu'khadhu diambilkan atau dipahami annahu bahwa sungguhnya mereka mereka anak-anak itu yumnaun dilarang mereka pula mim mahwiha dari menghapusnya alwah bil bisak dengan air ludah. Jadi akzar tadi umum, kotor ya, yang kotor-kotor termasuk air ludah. Wabihi dan dengannya dengannya larangan juga. Sarraha Ibnul Iman menjelaskan oleh Ibnul Iman. Nah, tinggal pertanyaan satu kan suka orang kalau buka Quran itu kan apa namanya diambil ludahnya dikit kan gitu biar kasar Ustaz. Ada nggak seperti itu kan? Boleh nggak? Nah itu kelihatannya kita lihat. Ini air ludah yang dimaksud ada bentuknya seperti seorang meludah ke papan tulis kemudian baru papan tulisnya digosok. Nah, itu kan kelihatan menyepelekan. Walaupun nggak ada niat seperti itu tapi kelihatan menghina. Ini qauluhu wa bihi sarha Ibnul Iman. Dengannya tidak boleh jadi menghapus papan tulis dengan air liur telah menjelaskan oleh Ibnu Imad fi hawashil Qulyubi alal mahalli. Qauluhu bihi sarha Ibnul Imad sabit dalam hasyiah Qulyubi di atas mahalli itu. Di sana ada tulisan ya juzu ma la yush'iru bil ihana. Bolehlah oleh ma yang tidak menunjukkan ya dengan penghinaan. Boleh. Boleh lama yang tidak menunjukkan ya dengan penghinaan. Tapi nggak ada contoh di sini. Kalbisaki. Ini contoh nggak boleh. Kalbisaki ala lauhi limawihi li'annahu ihana. Ini contoh tidak boleh. Ini kelihatannya dalam kitab Hasyiah Qulubi. Seperti meludah di atas papan tulis untuk menghapusnya. Karena meludah itu menunjukkan ihana. Penghinaan ini nggak boleh. Kalau meludah. Tapi yang tidak menunjukkan kepada menghina boleh. Contohnya nggak ada di sini. Kita baca dulu. Wa fi fatwa Ramli jawazu zalika haitsu qasada bil i'anata ala mahwil kitabah. Dalam fatwa Syekh Ramli boleh demikian sekira-kira bermaksud ia dengan demikian akan membantu kepada menghapus tulisan, bukan untuk tujuan menghina ya, untuk menghapus. Nah, itu boleh menurut Syekh Ramli. Wa fi fatawa syarih, wa fi fatawa syarih dalam fatwa syarihnya ini Haji Ibnu Hajar, yahrumu masul mashafi bi usbu'in alaihi riqun. Haramlah oleh menyentuh Quran dengan jari yang di atasnya jari itu ada air liur. Kenapa? Alasannya, idh yahrumu isalu syai'in minal bisaqi ila syai'in min ajza'il mushaf. Karena haramlah oleh menyampaikan sesuatu daripada liur pada sesuatu daripada bagian-bagian mushaf. Ila angkala hingga Ibnu Hajar berkata, wal kalamu haisukana alal usbu' riqun ya yulawisul waraqah. Bermula kalam itu sekira-kira adalah di atas jari itu liur yang mengotori ia akan lembara. Kalau bisa mengotori lembaran Quran. Tapi kalau sedikit kering tadi kan, untuk bisa membuka Quran, nggak apa-apa. Amma idza jaffarik, apabila keringlah oleh liur, dan sekira-kira la yang fasilu minhu syai'un, tidak terpisah darinya liur oleh sesuatu yulawisul warakah yang bisa mengotori ia akan lembaran Quran, fala hirmah, maka tidak haram. Nah itu. Wa yusannu man usabihi min masil mushafi litta'allumi. Dan disunnahkan akan melarang anak kecil dari menyentuh mushaf litta'allumi. Untuk belajar khurjan min khilafin mana amin. Khilaf karena keluar dari khilaf siman yang melarangnya dari demikian. Ini ada khilaf di atas kan? Di atas kan yang pokok enggak dilarang anak kecil untuk menyentuh Quran walaupun tanpa wudhu. Gimana Ustaz? Rada susah ini? Ya, susah nggak kira-kira? Gantian Ustaz, baca.
Walau ba'da ayatin. Walau ada ayatnya Quran itu sebagian ayat. Ini kaitannya dengan di atas tadi. Haramlah membiarkan selain si mumayyiz dari seumpama Quran walaupun sebagian ayat. Ada satu lembaran ya. Ada kertas yang bertuliskan sepotong ayat Quran. Gak boleh dikasih ke si mumayyiz, ke anak yang tidak mumayyiz. Takut diinjak, segala macam dirobek. Nah. Oke Ustaz, gantian lanjut. Ini kita baca dikit-dikit yang panjang hasyiahnya Ustaz. Qauluhu min nahwi mushaf ay min hamlin au masih nahwi mushafin min kulli ma kutiba li darsi Qur'anin kalau ini ya. Dari seumpama mushaf maksudnya dari membawanya, menyentuh seumpama mushaf daripada setiap apapun yang dituliskan untuk belajar Quran seperti batu tulis. Walau ba'da ayah ghayatu li nahwil mushaf, kalau sebagian ayat. Qauluhu wa kitabatuhu. Nah, ini Ustaz. Lanjut Ustaz, siapa mau baca di dalam Asyah nih wa kitabatuhu. Silakan. Ayo Ustaz Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kitabatuhu bil ajmiyati bir raf'i ma'tufun ala tamkinin ay wa yahrumu kitabatuhu bil ajamiyati. Diartikan gak usah tunggu. Lanjut aja baca. Baca boleh. Wa ra'aitu fi fatawal alamat ibni Hajarin annahu su'ila hal yahrumu kitabatul Qur'anil karimi bil ajmiyati ka qiraatihi fa ajaba rahimahu fa ajaba rahimahullahu biqaulihi qadiyatun ma fil majmu'i anil ashabit tahrimi wa dhalika li annahu qala wa amma ma nukila an Salmana radhiyallahu anhu anna qauman minal farasi saluhu ay yaktuba lahum syai'an minal qur'ani fakataba lahum fatihatal kitabi bil farisiyati fajaba anhu ashabuna bi annahu kataba tafsiral fatihati la haqiqataha intaha fahuwa zahirun aw sarihun fi tahrimi kitabatiha bil ajamiyati wa illa lam yahtaju ilal jawabi anhu bima dzukira. Fa in qulta laisa huwa jawaban anil kitabati bal anil qiraati bil ajamiyati al murattabati ala al kitabati biha fala dalila lakum fi qultu bal huwa jawabun anil amrayni wa zama anna al qiraata bil ajmiyati murattabatan alal kitabati biha mamnu'un bi itlaqihi faqad yaktubu bil ajamiyati wa yuqra'u bil arabiyyati wa aksuhu fala tulazimu bainahuma kama huwa wadihun. Lanjut dulu. Ya dulu Ustaz, ini panjang. Ini beliau Ayo, ini ayo. ada diskusi panjang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Matannya di bawah, syarahnya di belakang. Wa kitabatuhu bil ujmiyah atau bil ajamiyah. Ini dhabitnya nanti kita lihat kamu Ustaz. Dan haramlah oleh menulisnya mushaf dengan bahasa ajam, dengan bukan bahasa Arab. Nah ini, menulis Al-Quran dengan bahasa Indonesia Ustaz. Hurufnya huruf Indonesia. Alhamdulillah misalnya. Wa kitabatuhu bil ujmiyah atau bil ajamiyah bir rafi. Kita baca dengan rafa ma'tufun ala tamkin. Diantah kepada tamkin. Artinya wa yahrumu kitabatuhu bil ajamiyah. Dan haramlah oleh menulisnya mushaf dengan bahasa ajam. Ya.
Itu fi fatawal Allamah Ibni Hajar, dan saya melihat dalam fatwa Syekh Ibni Hajar, annahu su'ila, bahwa sungguhnya beliau itu ditanyakan, hal yahrumu kitabatul Qur'anil Karim bil ujmiyah qiraatihi, adakah haramlah oleh menulis Quran yang mulia dengan bahasa ajam sama seperti membacanya? Maksud membacanya dari tulisan bahasa ajam. Fa'ajab rahimahullah, maka menjawab oleh beliau rahimahullah biqaulihi, dengan ucapan beliau, qadiyatu ma fil majmu' anil ashab at-tahrimu, bermula kehendak ma atau yang dipahami dari ma yang ada dalam kitab majmu' dari para ashab itu haram. Nah, menulis mushaf dengan bahasa ajam. Wa dzalika li annahu qala, dan bermula demikian itu li'annahu qala, karena bahwa sungguhnya ini kelihatannya Imam Nawawi ya, berkata ianya Imam Nawawi. Jadi kata Ibnu Hajar, kalau kita lihat dalam Majmu', nukilan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dari para ashab haram. Di sana Imam Nawawi memberikan alasan demikian itu karena bahwa sungguh hal, karena Imam Nawawi, ini masih kata Ibnu Hajar, bermula demikian karena Imam Nawawi itu berkata ya Imam Nawawi. Kelihatannya seperti itu sementara ya. Apa kata Imam Nawawi dalam Majmu'? Wa amma ma nuqila an Salman radhiyallahu anhu anna qauman minal fursi sa'aluhu ay yaktuba lahum syai'an minal Qur'an fakataba lahum Fatihatul Kitabi bil Farisiyah fa'ajaba anhu. Adapun ma yang dinukil akan dianya ma dari Salman radhiyallahu anhu. Apa nukilannya? Anna qauman, bahwa sungguh satu kaum dari bangsa Persia, mereka meminta kepada Salman bahwa beliau menuliskan untuk mereka sesuatu dari Quran. Kata Balahu, maka beliau menuliskan untuk mereka akan Fatihatul Kitab bil Farisiyah dengan bahasa Farsi. Ini ada kok Salman menulis. Nah, kenapa jadi haram? Fa'ajaba anhu ashabuna, maka menjawab darinya kisah Salman ya. Oleh sahabat kita bi annahu kataba tafsir al-Fatihah, dengan bahwa sungguhnya Salman itu beliau menuliskan akan tafsir Fatihah, lah hakikatnya bukan hakikat Fatihah. Kalau tafsir Fatihah berarti bukan Quran, enggak apa-apa. Ya nggak boleh Fatihah. Bahwa zahirun au sarihun fi tahrimi kitabatiha bil ajamiyah, bahwa maka dianya nukilan dari Salman tadi itu zahir atau terang pada pengharaman menulisnya Fatihah dengan bahasa ajam. Ya, karena para ulama menyatakan menafsirkan kasus Sayyidina Salman, yang Sayyidina Salman tulis yaitu tafsir Fatihah bukan Fatihah. Itu menunjukkan bahwa Fatihah nggak boleh ditulis dengan bahasa ajam. Andaikan, andaikan Fatihah boleh ditulis dengan bahasa ajam, nggak perlu ditafsirkan bahwa yang Salman tulis yaitu tafsir Fatihah. Nah, ini wa illa lam yahtaju ilal jawabi anhu bimalu. Jika tidak haram menulis Fatihah dengan bahasa ajam. Di sini mereka tidak memerlukan kepada menjawab darinya nukilan dari Salman dengan ma yang telah disebut, yaitu yang beliau tuliskan tafsir Fatihah. Jadi kasusnya Salman menuliskan, cuma yang beliau tuliskan nggak ketahuan apa. Para ulama menyatakan, oh yang beliau tuliskan itu tafsir Fatihah. Kalau yang beliau tuliskan tafsir Fatihah secara terang menunjukkan bahwa menulis Fatihah dengan bahasa ajam nggak boleh. Andaikan boleh, nggak perlu kisah itu ditafsirkan, yang beliau tulis mana Fatihah. Nah, karena perlu ditafsirkan menunjukkan bahwa nulis Fatihah nggak boleh. Nah, sementara begitu. Fa'ingkulta, maka jika Anda berkata, laisa huwa jawaban anil kitabah, tidaklah dianya nukilan dari Said Salman, itu jawaban dari menulis, bal anil qiraah, tetapi jawaban dari membaca. Bil ujumiyah, membaca dengan bahasa ajam, al murattabah, yang terjadi ianya membaca di atas menulis dengan bahasa ajam. Jadi ini kayak misalkan ada yang protes, itu bukan jawaban terhadap hukum menulis, tapi hukum membaca. Yang membaca itu diakibatkan karena menulis. Karena ditulis dengan bahasa ajam, otomatis dibaca dengan bahasa ajam. Ini kurang jelas ini. Fala dalil lakum fi, maka tidak ada dalil bagi kamu padanya nukilan dari Salman. Karena cara memahaminya, Ustaz. Misalkan ada yang berkata, oh tidak,
tidaklah nukilan tadi merupakan jawaban terhadap tulisan. Tetapi jawaban tentang qiraah dengan bahasa ajam yang terjadi ianya qiraah di atas menulis. Ini yang ditanya hukum menulis. Sementara kisah Salman bisa saja kelihatannya ya. Mereka meminta Salman untuk menulis. Salman pun menulis. Tulis dengan bahasa Farsi. Misalkan ada yang bertanya, itu jawaban tersebut tidak menunjukkan secara terang untuk hukum menulis. Tetapi tentang bacaan, yang bacaan itu diakibatkan karena menulis dengannya bahasa ajam. Kurang paham. Kita lihat dulu. Kultu aku berkata, bal huwa jawabun anil amraini. Bahkan dianya nukilan dari Salman, itu jawaban terhadap dua perkara. Yaitu hukum menulis dan membaca. Wa za'mu annal qira'ata bil ujmiyah murattabun 'alal kitabah biha mamnu'un bi itlaqi. Bermula menyatakan bahwa sungguh membaca dengan bahasa ajam itu terjadi di atas menulis dengan bahasa ajam itu terlarang dengan itlaknya dakwaan wa za'mu. Kita menyatakan membaca dengan bahasa ajam diakibatkan karena ditulis enggak dengan bahasa ajam itu enggak boleh seperti itu. Enggak semua yang ditulis dengan bahasa ajam orang membacanya dengan bahasa ajam. Itu masuk kan? Orang menuliskan Al-Fatihah dengan bahasa Indonesia, tapi kita bacanya membunyikan huruf Arab kan bisa aja. Apalagi orang udah hafal. Menyatakan membaca dengan bahasa ajam diakibatkan karena menulis dengan bahasa ajam itu bukan, enggak seperti itu. Faqad yaktubu bil ujmiyah wa yaqra'u bil arabiyyah wa aksuhu. Kadang-kadang menulis ya seorang dengan bahasa ajam, membaca ia dengan bahasa Arab, dan kadang-kadang sebaliknya, menulis dengan bahasa Arab, membaca dengan bahasa ajam. Fala talazuma bainahuma kama huwa wadih. Maka tidak ada saling mulazamah antara keduanya, menulis dan membaca, sebagaimana yang dia itu jelas. Gimana Ustaz? Ya, bantu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana lam yakun bainahuma talazumun kana al-jawabu amma fa'alahu Salman radhiyallahu anhu bidzalika dhahiran fi ma qulna. Dan apabila tidak adalah antara keduanya menulis dan membaca itu talazum, niscaya adalah jawaban dari apa yang melakukan akannya oleh Sayyidina Salman radhiyallahu anhu. Niscaya adalah jawaban tentang apa yang diperbuat akannya oleh Salman radhiyallahu anhu dengan demikian. Memberi jawaban dengan demikian tadi bahwa yang beliau tuliskan itu makna Fatihah bukan Fatihah. Itu zahir pada ma yang kami katakan akan yaman. Ala anna mimma yusarrihu bihi aidan anna Malikan radhiyallahu anhu suila. Di atas bahwa sungguh sebahagian dari ma yang menerangkan ia nyama dengannya. Di atas bahwa sungguh sebahagian dari perkara yang menerangkan ia dengannya perkara pula. Sebahagian dari perkara yang bisa menguatkan tafsiran di atas bahwa yang Salman tulis yaitu makna Fatihah. Di atas sebahagian dari ma yang menerangkan ia dengannya ma pula itu. Bahwa sungguh Malik radhiyallahu anhu itu suila. Imam Malik pernah ditanyakan, hal yuktabul mushafu ala ma ahdasahun nasu minal hijai. Apakah dituliskan akan mushaf di atas ma yang mengadakan akannya oleh manusia dari hijaiyah? Boleh enggak menulis Quran dengan huruf-huruf hijaiyah apa saja? Qala, Imam Malik berkata, la, enggak boleh. Illa alal, apakah boleh ditulis akan mushaf di atas ma yang mengadakan akannya ma oleh manusia dari hijaiyah? Ini hijaiyah bahasa Arab maksudnya. Boleh enggak menuliskan Quran dengan model hijaiyah? Artinya enggak sesuai dengan aturan khat Utsmani. Ini masih dalam bahasa Arab. Menuliskan Quran, metode penulisannya metode penulisan umum bukan metode Utsmani. Ini saja enggak boleh menurut Imam Malik. Apalagi kita tulis Quran dengan bukan bahasa Arab nanti. Bolehkah dituliskan akan mushaf di atas ma yang mengadakan akannya ma oleh manusia dari hijaiyah? Qala la, enggak boleh kata beliau. Illa alal kitbatil ula. Kecuali di atas kitbah, masdar hay'ah dari kata apa? Kecuali di atas model yang pertama. Jadi model penulisan Quran walaupun pakai bahasa Arab harus mengikuti gaya penulisan pertama. Allati kata bahal imam. Jadi kitbah di sini kitbah allati model yang menuliskan akannya oleh imam. Bahwa dia nyama kata bahul imam mushaful Utsmani. Harus model mengikuti penulisan khat Utsmani.
Qala Abu Umar, qala Abu Amrin. Abu Amrin berkata, wala mukhalifa lahu fi dzalika min ulama'il a'immah. Dan tidak ada yang menyalahi baginya Imam Malik pada demikian dari ulama-ulama, dari para imam. Semua menyetujui pendapat Imam Malik. Kalau menuliskan Quran dalam bahasa Arab saja, sama-sama bahasa Arab, tetapi tidak mengikuti metode Utsmani, nggak boleh, apalagi ini memahami seperti itu, apalagi menulis dengan bahasa Arab. Waqala ba'duhum berkata alladzi dzahaba ilaihi Malik huwal haq. Bermula alladzi yang berpendapat kepadanya oleh Imam Malik itulah yang benar. Nah, idh huwa fihi baqaul halatil ula ila ayyata'allamaha al-akharu. Wa fi khilafiha tajhilu akhiril ummati awwalahu. Ya, idh huwa karena tadi ba'duhum berkata bermula alladzi yang berjalan kepadanya alladzi oleh Imam Malik itu benar. Idh huwa karena bermula dianya alladzi fihi karena bermula dianya alladzi yang ada ia dalamnya pendapat Imam Malik. Itu bakaul halatil ula itu menetapkan kondisi yang pertama hingga bahwa mempelajari akannya hal yang pertama oleh yang lain. Ini mungkin lebih kurang maksudnya supaya orang akhir kemudian juga bisa mengetahui tulisan Quran yang sebenarnya sebagaimana yang dituliskan oleh imam yaitu oleh Khalifah Utsman. Dan sabit pada menyalahinya kondisi yang pertama. Dan sabit pada menyalahinya kondisi yang pertama. Kalau nggak ditulis seperti tulisan khat Utsman, tajhilu akhiril ummah, itu membodohkan akhir ummah akan awal mereka ummah. Apa maksudnya Hasan? Itu membodohkan akhir umat akan awal mereka. Kalau kita menyalahi penulisan Quran nggak mengikuti metode pertama, seolah-olah orang belakangan ini lebih pintar dari orang dahulu. Berarti secara tidak langsung itu membodohkan akhir ummah. Akhir ummah ini mengatakan bahwa para pendahulu, para sahabat itu bodoh-bodoh. Sehingga tulisan mereka layak dirubah. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, karena metode penulisan Quran kan beda dengan metode penulisan kitab kuning. Nah itu. Gimana Ustaz? Coba komentarnya Ustaz. Apakah yang Utsmani yang kita terima sekarang itu sudah bentuk sesuai dengan ini tuh yang Ya, ada di Sayyidina Utsman? ya Bukankah benar. nantinya juga ada perkembangan-perkembangan penulisan bahasa Arab tunggu? Nggak ada. Kalau Quran tetap dijaga keasliannya, tulisannya beda dengan tulisan kitab kuning. Berarti apa yang kita baca sekarang, ba dengan titiknya, tak dengan dua titiknya, tak seterusnya, itu udah dari Utsmani itu dari dulu seperti itu tuh. Enggak dibahas titik karena zaman dulu katanya Quran nggak ada titik, tapi kayak bentuk penulisan misalkan gini Ustaz. Alkitab ya kan? Ah, Dalam Al-Quran di sebagian ayat ini nggak pakai alif dia. Ta-nya disambung dengan ba. ah. Kayak kutub seolah-olah jamak kutub padahal bacanya kitab juga. Coba Ustaz baca alif lam mim. Zalikal kitab. Ini nggak ada alif di sini. Iya pakai panjangan. Pakai kode aja. Maksudnya mat kan. Tapi Ah, tulisannya antara ta dan ba kan disambung. ah. Kalau dalam penulisan kotak kuning nggak boleh. Mesti pakai alif. Kalau nggak orang bingung bacanya. Tapi dalam Quran beda. Kemudian rahmat misalkan. Kadang-kadang ta-nya marbutah. Kadang-kadang ta-nya ta terbuka. Inna rahmatallah. Ada rahmatallah yang ta marbutah. Ada yang ta terbuka. Ustaz ketik aja di Quran keluar. Ah. Nah maksud saya ini kan kata-kata Imam Malik ini ala batil ula itu ya, Ya, kitbah apa tulisan yang pertama itu loh. ya. Berarti kan eh, ada perbedaan antara alal batil ula dengan yang sekarang gitu loh Teguh. Ada. Berarti mafhum saya nggak boleh ini yang sekarang kita pakai ini. Benar. Kalau yang sekarang itu yang model khat ini ilmu khat. Ilmu penulisan kan ilmu sekarang nih kayak nulis kitab kuning. Nggak boleh metode Ah, ini kita gunakan untuk nulis Quran. Quran tetap kita salin persis seperti yang tertulis dalam Quran sekarang masa Utsman. Itu maksudnya. Kita sementara di begitu. Utsmani waktu dulu nggak ada titik-titiknya Teguh yang tadi Teguh Oh, itu jelaskan. nggak apa-apa. Titik itu bukan tulisan, Ustaz. Titik itu bukan tulisan.
Ah, Jadi yang tulisan itu Alkitab ya alif lam kaf ta gini kan. Jadi nggak pakai titik dua ta, orang tahu bacanya kita. Nah, berarti yang dimaksud hija itu nggak hurufnya masuk titik. nggak masuk. Kelihatannya begitu, Ustaz. Kalau kita mengikuti pendapat yang menyatakan Quran itu diberi titik belakangan kan? Ah, nah, kalau berpendapat seperti ini, itu yang ilatnya zahaba ba'duhum ke Hmm. pendapat yang pertama itu yang paling hak, Ya, karena tajhilu akhiril ummah awwalahum. ya. Saya justru khawatir juga nanti seakan-akan dengan dikasih titik-titik sekarang, Hmm. kita membodohi, menganggap bodoh imam-imam terdahulu. Masa nggak bisa sih bikin satu konsep kod penulisan bahasa Arab yang bisa dipahami oleh orang-orang awam gitu kan. Ini kalau memahami sepintas pemahaman bodoh saya gitu ya, Ya. memahami ibaroh ini. Padahal Hmm. maksud dikasih titik dan lain-lain itu untuk membantu orang awam supaya nggak salah mana baca ba, mana ta, mana panjang mad, mana yang kosor gitu. Itu Nah, justru sebaliknya mafhumnya Ustaz. Justru menunjukkan kepintaran orang dahulu. Tanpa titik pun segala macam mereka bisa baca. Ya kan? Sehingga ada usaha dari sebagian ulama untuk memberi titik supaya orang akhir zaman bisa baca. Ini jelas bahwa orang akhir zaman bodoh, Ustaz. Orang dahulu pintar Ya, kita ya. baca nggak ada Nggak ada titik. waduh. Nah, gimana Ustaz? Berarti khusus mushaf ini Tengku ya, Ya, khusus Al-Quran. ya, kita kita ini sebenarnya saya pengen mahamin yang ibarat Salman Al Farisi tadi di atas. ya, Itu oke tunggu yang masalah clear. Cuma masalah yang sekarang kita sering lihat sebagian mushaf atau buku wirid tapi ada Al-Qur'an kayak Yasin gitu ya, buku Yasin. ya, Itu ada bahasa Arabnya, tapi ya. juga ada Latinnya juga Teguh. Itu kan Nah, ujmiyah masuknya kan. ya. Itu ulama Nah, membolehkan Ustaz. Itu fatwa belakangan berarti dibolehkan karena ada tulisan aslinya. Ya kan? Tujuannya untuk membantu sebenarnya. Yang nggak boleh kita tulis bahasa Indonesia tanpa teks Arab, Arabnya. Arabnya. Nah, berarti kalau dalam kayak gitu haram, nggak boleh. Ya, kalau kita mengikuti di sini Ustaz. Sebelum kita lihat referensi yang lain kan. Ya, ya, ya. Ya masalahnya nanti ada orang yang baca Yasin, pas lihat Yasin apa lihat Latinnya ya asin gitu bacanya kan. Ya, Nah, itu bisa khawatir jadi salah kan. pembodohan. Gitu. Tapi yang Latin itu bukan berarti dianggap Al-Quran itu ya. Kelihatannya bukan. Ya artinya hukum-hukumnya Ya, seperti Al-Quran itu nggak bisa diberlakukan pada yang ajmiyah itu. ya, sentuh tanpa Maksudnya kayak wudhu. memuliakannya. Iya gitu. Kelihatannya bukan Ustaz. Karena Quran yang disebut Quran kan memang definisinya jedah kan. Yang lafadznya bahasa Arab diturunkan kepada Nabi, yang bacanya jadi ta'abur kan. Ada lafaz khusus. Berarti memang Al-Quran itu murni isinya Al-Quran semua ya. Nggak ada terjemahan, nggak ada itunya. Iya. Misalnya kalau Al-Quran itu. Terjemahan Quran bukan Quran kan. Kayak tafsir kan terjemahan Quran. Nggak ada yang nggak Quran. Buktinya boleh disentuh kan. Nah itu saat sementara begitu Ustaz. Mana lagi tadi? Tadi belum selesai Ustaz. Wa fi khilafiha dan di dalam menyalahinya tulisan yang pertama, tajhilu akhir ummah itu membodohkan akhir ummah awalahum akan awal mereka. Wa idza waqa'al ijma'u kama tara, apabila telah terjadilah oleh ijma' sebagaimana engkau lihat tadi. Engkau lihat wala mukhalifalahu fi dzalika kan? Enggak ada mukhalif berarti ijma'. Apabila terjadilah oleh ijma' sebagaimana engkau lihat kepada melarang ma ahdasal yauma uhdisal yauma mim misli kitabihi ar-riba bil alif ma annahu muwafiqun lil lafzil hijai faman umma laisa min jinsil hijai aula. Apabila terjadilah oleh ijma' sebagaimana engkau lihat kepada melarang ma yang dibuat akan dianya ma pada hari ini, diperbaharukan akan dianya ma pada hari ini. Ilmu metode penulisan ya. Dari semisal menulis mim misli kitabati ya. Mim misli kitabih ya. Kitabih apa kitabati Ustaz? Ada yang punya kitab?
Kayaknya itu kita bati ya. Kayaknya. Ya kan? Di atas melarang mah yang diperbaharui akan adanya pada hari ini dari seumpama menulis riba dengan alif. Riba. Riba dalam Quran ditulis dengan waw, Ustaz. Riba. Dengan waw, tapi bacanya alif. Daripada semisal menulis riba dengan alif, ini dilarang. Bersama bahwa sungguhnya menulis riba dengan alif itu muafakat bagi lafadz hijai. Kalau metode hijaiyah memang riba, karena fathah berarti alif bukan waw kan? Faman umalaisa min jinsil hija aula. Maka bermula melarang mah yang bukan ia dari jenis hijai itu lebih utama. Kalau menulis waw saja, ini kita ganti alif nggak boleh, apalagi kita tulis dengan bukan bahasa Arab. Nah, itu maksudnya. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Nah, itu kemungkinan berarti dalam Al-Quran ditulis pakai waw. Kalau kita tulis pakai alif kan masih belum menyalahi sebenarnya metode penulisan. Tapi nggak boleh. Kalau orang mah melarang. Apalagi kita tulis dengan bukan bahasa Arab. Nah, wa aydan dan juga fafi kitabatihi, mungkin kitabatihi Ustaz. Oh, di atas tadi kitabati. Ini kitabatihi benar ada tak? Wa aydan dan pula fafi kitabatihi bil ujmi tasarrufun fil lafdil mu'jizi alladhi hasalat tahaddi bihi bima lam yuri. Dan pula sampai dalam menulisnya Quran dengan bahasa ajam itu tasarruf, itu memalingkan dalam lafaz yang menjadi mukjizat. Lafaz alladzi yang hasillah oleh menentang dengannya lafaz dengan sesuatu yang tidak warid ia. Sebagaimana kita tahu, Allah menurunkan Quran menantang orang Arab untuk membuat semisal lafaz Quran. Artinya lafaz Quran itu sendiri merupakan mukjizat ya. Jadi dan pula dalam menulisnya Quran dengan bahasa ajami itu tasarruf, sudah merusak pada lafaz yang menjadi mukjizat yang hasillah oleh menentang dengannya lafaz. Kita robah dengan sesuatu yang tidak warid iya. Kalau warid bahasa Arab, tulislah bahasa Arab. Bahkan dengan ma yuhimu adamal i'jaz. Bahkan kita merubah dengan sesuatu yang mewahamkan ia akan tidak adanya mukjizat lagi. Barakakah. Bahkan menunjukkan kepada rakakah. Rakakah apa namanya? Jelek, cacat lafadznya. Li'annal alfadhal ajamiyah fiha takdimul mudhafi ilaihi alal mudhaf. Karena lafad-lafad ajami, dalamnya lafad ajami itu mendahulukan mudhaf ilaih di atas mudhaf. Mendahulukan mudhaf ilaih di atas mudhaf kalau bahasa ajam. Kitabi, duluan kitab Ustaz kan? Bukuku. Kalau bahasa ajam, my book. My book kan, duluan aku kan. Aku buku, duluan mudhaf ilaih pada mudhaf. My book kan bukuku, kan book my. Mungkin begitu maksudnya. Ya, tapi kalau bahasa Indonesia masih mirip Ustaz. Buku aku. Iya, Nah, kan kita bi. Di bahasa ajam yang lain. Rabu. Teguh. Ya, ya, Itu saya mohon maaf. Saya nggak tahu kalau di mushaf, saya lagi nggak sama mushaf. Saya cek di Bahis Al-Qur'ani, ya. kata-kata riba itu pakai alif Teguh. Pakai O ya. Harus pakai Enggak Quran pakai Ustaz O. lihatnya. Saya nggak punya Quran juga ini. Sebentar. Ya ini saya lagi Di surat berapa ayat berapa Ustaz? banyak sih itu semuanya. Salah satu contoh di surat Al-Baqarah ayat 275 itu ya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu pakai alif. Kalau di tulisan itu sana, coba kita lihat di Al-Quran biar akurat. Ya, Karena kalau makanya tulisan, barangkali ada yang punya mushafnya, saya nggak megang mushaf. Ini ada Ustadz di Rasmus Nani juga nih. surah keberapa Ustaz? Biar saya cek. Surah Al-Baqarah Ustadz. Al-Baqarah 275. Ya. Pakai waw Ustadz.
Ada 275, 276, 278 itu banyak bicara riba itu. Ali Imran juga 130 ayat 130. Ini buat komparasi aja bainal masahif. Pakai wow Ustaz, yang benar wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Pakai wow. Oh iya. Berarti tulisan di tadi yang nggak akurat Ustaz. Nah, ini nih menyesatkan berarti nih. Nah, ini yang benar kan? Kalau Quran emang begini berarti benar. Ah, Iya, ya pakai wow. Udah akurat kan? ah, Nah, itu. Contoh lagi Ustaz ya. Ini yang saya ingat. Ini contoh misalkan tadi yang di awal yang sering kita temukan ya. ah. Beda penulisannya. Memang dia punya khat tersendiri, ajaib juga. Ini kan zalikal kitab kan tamaba disambung Ustaz. Nggak pakai alif kan? Alifnya kode aja di atas. Nggak boleh kitab, bacanya tetap kita, tapi tulisannya nggak boleh ta, sesudah ta kita tambah alif, nggak boleh. Begitulah metode Al-Quran. Di Alamin surat, misalkan. surat Al-Fatihah, alamin. Nah, iya itu. Nah itu, Penulisan kok beda beda em- gitu. Kenapa, Tengku? itu memang khat Utsmani Ustaz, kita harus ngikut. Alamin kan, nggak boleh Nah, iya sesudah itu. in pakai alif, mestinya kan alamin kan, nggak boleh Tinggi. in nama alam langsung kita sambung. Cuma panjangnya tetap. Nah, itu maksudnya perbedaan tulisan Quran sama ilmu khatul kitab. Imla maksudnya ya. Ya, Seperti kalimat bismi itu juga, Tengku. ya. Alifnya nggak ada. Nah, ini memang Wasal. pasal ini. Ini ada apa namanya? Ada Saya juga tolong nggak tahu imlanya. alasan khususnya. Karena sering pemakaian katanya. Biar nggak biismi kan, kepanjangan. Langsung aja bismi. Kalau tulisan yang lain ada alifnya kayaknya, Tengku. Ada. Kalau di Iqra juga ada. Bismi rabbikal ladzi Iqra bismi di sana juga ada alif. Oke. Nah, itu sementara begitu, Ustaz. Berarti udah akurat ini. Menanya Ustaz, Ya, Ustaz. kayaknya ada perbedaan Ustaz di antara di Indonesia contohnya. Iya. Ada yang pakai Usmani, ada yang enggak Ustaz. Gimana Mm-mm. hukumnya kita yang enggak pakai Usmani gitu Ustaz? Mungkin kalau di sini nggak boleh sebenarnya ya. Tapi ya mungkin itu ijtihad para ulama kan. Ya, ada banyak kayaknya ada pembahasan panjang lebar di balik ini yang kita nggak tahu. Ini kita baca cuma sepintas di sini. Beliau melarang berarti Imam Malik, imam yang lain melarang menulis. Hmm. Tapi kalau kita temukan ayat-ayat, misalkan dalam Hasyiah dimanapun, itu pasti kadang banyak yang kayak metode penulisan sekarang, Ustaz. Kecuali kalau secara khusus dalam Quran kan, baru. Iya. Apalagi orang menulis dengan dalil hafalan, Ustaz. Kayak tadi, wa halallahul bai'a wa haramar riba. Pasti kepaham langsung alif. Kalau kita tanpa melihat Quran itu nggak kepikir kalau itu wow. Kan riba, maksur, Ustaz kan, jelas-jelas alif. Jadi saya juga nggak tahu hukumnya gimana, Ustaz. Mungkin Soalnya kita lihat nanti beberapa Quran. saya nih pakai yang Usmani, santri saya pakai yang biasa-biasa aja Ustaz. Oh, gitu. Jadi ada perbedaan ya? Ya, soalnya katanya agak ada kesulitan kalau pakai yang Usmani katanya. Hmm. Yang satunya itu khot naskhi apa namanya, Tengku? Saya juga nggak paham, Ustaz. Kalau khat itu, kalau naskhi misalkan apalagi, itu gaya-gaya tulisannya, Ustaz kayaknya. Gaya huruf, bukan metode penulisan. Lebih ke kaligrafinya ya gitu ya. Kaligrafinya, ada yang miring ke kanan, ada yang miring ke kiri kan, ada yang tegak lurus. Nah, itu yang Ustaz sebut tadi. Lebih ke bentuk-bentuk hurufnya. Jadi masih panjang yang perlu kita kaji di balik ini, Ustaz. Ini udah jadi PR lah. Bagaimana pandangan ulama terhadap Quran-Quran yang dicetak bukan versi Khat Usmani misalkan. Nanti kita kaji. Sebentar saya cek Ustaz Madinah nih ada nih. Maafin. Ada Kalau Al-Quran Madinah nih. udah pasti Ustaz. Ini Quran saya, ini Quran Madinah ini. Nah ini. Mushaf Madinah.
Ini kan Mashaf Al-Madinatun Nabawiyah. Sama Ustaz. Ini dikit lagi baru habis Ustaz. Bahkan dengan sesuatu yang murid pahami akan hilangnya mukjizat ya. Bahkan menjadi cacat. Karena lafaz-lafaz bahasa ajam, padanya lafaz bahasa ajam itu takdimul mudhaf ilaih, mendahulukan mudhaf ilaih di atas mudhaf, dan seumpama demikian dari mama yukhillu yang bisa merusak ya bin nadumi dengan nadam Quran wa tashwishil fahmi, bisa mengacaukan pemahaman. Pakar sarahu, dan sungguh mereka para ulama menjelaskan bi anna tartiba mimana tilanja, bahwa sungguh tertib itu daripada menjadi apa namanya liputan mukjizat ya. Mukjizat itu mempengaruhi dengan ketertiban, harus mudhaf dulu, harus mudhaf ilaih dan seterusnya. Jadi kalau bahasa Arab kita rubah jadi bahasa yang lain, jadi hilang mukjizatnya. Nah, ini baru titik. Ustaz. Intaha bihadzfin. Selesai dari fatwa Ibnu Hajar. Nah, saya baca matan dulu dikit ya. Wa nahwi dirhamen fi maktubihi, dan haramlah oleh meletakkan seumpama dirham dalam tulisannya Quran. Ada lembaran, satu lembaran kita tuliskan ayat Quran, kita taruh uang di atasnya. Haram. Karena itu melecehkan, Ustaz. Nah, ini gantian, Ustaz. Baca qauluhu wadu'u nahwi dirhamin. Izin Tengku. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u nahwi dirhamin birraf'i ma'tufun aidan ala tamkini ay yuhramu wad'u nahwi dirhami wa qawluhu fi maktubi ay fi ma kataba fihi mushafun ay Qur'an kulluhu wa aw ba'duhu wa ibaratun nihayah wa la yajuzu ja'alun nahwi zahabi fi ka ghadin kataba alaihi bismillahirrahmanirrahim ilahir qala ay wa ghairiha min kulli ma'zamin kama zakarahu Ibnu Hajarin fi babil istinja'i wa minal ma'zami ma yaqa'u fil makatibati wa nahwiha mimma fihi ismun au ismu rasulih masalan wa yuhramu ihanatuhu biwad'i nahwi darahimi fihi ila akhir. Itu ya, Ustaz. Itu dulu, kita bahas dikit dulu. Wadu'u nahwi dirhamin birraf'i, dengan rafa' ma'tufun ayatan diantahula kepada tamkin. Wa yahrumu wadu'u nahwi dirhamin, haramlah oleh meletakkan seumpama duit, uang. Wa qaluhu fi maktubihi, pada tulisannya, fima kutiba fi mushaf, pada ma yang dituliskan dalamnya akan mushaf, Qur'anun akan Quran, kulluhu aw ba'duhu, seluruh Quran atau sebagian Quran. Ada selembaran kertas kita tuliskan ayat Quran, itu namanya maktub. Jadi nggak boleh kita letakkan uang di atasnya. Nah, wa ibaratun nihayah, berumlah ibarat kitab nihayah itu wala yajuzu ja'lu nahwi dhahabin fi karidin kutiba alaihi bismillahirrahmanirrahim. Tidak bolehlah oleh menjadikan seumpama emas dalam karit semacam kertas kan, yang dituliskan di atasnya karit akan bismillah. Ada apapun kita tulis bismillah kalau maksudnya Quran itu nama Allah. Bahkan bukan Quran. Ada sesuatu kita tuliskan nama Allah, kita taruhkan emas, uang, apapun, nggak boleh. Karit ini kayak sarung saya. Sarung pedang kan karit namanya. Tidak bolehlah oleh menjadikan seumpama emas dalam satu tempat, satu benda yang dituliskan di atasnya bismillah. Nggak boleh. Ini keras sana. Qala ainshin ay wa ghairiha, dan lainnya bismillah, kembali ke bismillah. Wa ghairuha, dan lainnya basmalah, min kulli mu'azzamin, dari setiap apa yang dimuliakan. Kama zakarahu Ibnu Hajar, sebagaimana yang menyebutkannya oleh Ibnu Hajar dalam bab istinja. Wa minal mu'azzami ma yaqa'u fil mukataban, sebahagian dari yang dimuliakan itu yang terjadi ya dalam mukatabah, surat menyurat ya saya. Dan seumpamanya mukatabah, dari mama yang dalamnya itu ada nama Allah dan nama Rasulnya Allah misalnya. Undangan Ustaz.
Ada surat undangan, taruh nama Allah Bismillah di situ, kemudian dilempar sembarangan, taruh di tong sampah itu haram, nggak boleh. Fayahrumu ihanatuhu biwad'i nahwi darahi ma fi. Maka haramlah oleh menghinanya dengan meletakkan seumpama uang di dalamnya tiap-tiap. Apalagi kita taruh dia di tong sampah. Bahaya. Berarti pendapat di sini nggak boleh atau Bu naruh nyelipin duit di mushaf. Nggak boleh. Ini emak-emak banyak yang melakukan ini, katanya biar aman dari tuyul. Nggak boleh. Jangankan di Quran Ustaz, di kitab syar'i aja, bahkan kitab Nahwu aja nggak boleh dianggap menyepelekan. Kan kita sering Ustaz kan, naruh duit di kitab segala macam. Ternyata nggak boleh. Dalam kitab iyanah maksudnya. Ada di depan nanti. Ilmu syar'iyin sama aja. Nggak boleh. Itu duit kok orang bukan benci duit ya. Itu kok kadang kan kita nggak ada niat menghina Ustaz. Gimana itu? Perlu al hukmu manutun bin niyah nggak? Haram menghinanya dengan meletakkan uang. Meletakkan uang itu secara sendiri dianggap menghina tanpa perlu kepada niat atau perlu kepada niat. Kelihatannya nggak perlu. Maka haramlah oleh menghina dengan meletakkan ya. Jadi meletakkan duit sendiri dianggap penghinaan. Iya, nggak perlu niat itu mah. Nggak perlu niat berarti. Nggak harus saya naruh duit, nggak niat menghina untuk nyimpan doang. Nggak boleh. Tapi nggak tahu kalau dia jahil atau gimana. Ah, itu beda lagi kan. Kalau jahil mah dimaafkan. Jahil orang Kalau kayak kafir. gini ini tunggu nih, mohon maaf di kamera Hmm. saya nih, ada yang nanya nih ibu-ibu. Hmm. Ditaruh tanda seperti ini, sign. Nggak Ini apa-apa. kan Bukan, berarti nggak bukan apa-apa menghina apa-apa. itu untuk memudahkan. Itu biasanya Nah, sebagian Quran memang sudah dikasih tali Ustaz. nah, Kode Ustaz. Biar hafalan nggak lewat kan. Ya. Kartu undangan itu Tengku yang ada surat satu ayat ditulis tentang pernikahan itu gimana itu? Itu dilarang Ustaz kalau kita nggak bisa menjaga dan dijamin nggak bisa dijaga. Karena tidak semua orang sama kan. Undangan disebarkan kemana-mana. Ada yang habis dilempar, dibuang. Makanya para ulama melarang. Kalaupun mau ditulis ya katanya begini, ketika buat undangan ya kita lafadzkan aja. Bismillahirrahmanirrahim, nggak usah ditulis. Atau nulis pakai bahasa Indonesia mungkin ya. Bahasa Indonesia dianggap mulia nggak? Bismillahirrahmanirrahim kan nama Allah juga kalau kita lihat-lihat. tadi kalau nggak salah dibahas tuh, Bu, masalah Latin juga kan nggak boleh tuh, Bu. Ya, nggak boleh. Jadi gimana Ustaz? Ini undangan kan memang begitu. Maksudnya undangan biasa aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Ah, terus Bismillahirrahmanirrahim dengan cara Lafaz aja. bersyukur. Itu gimana tuh? Atau gini dengan menyebut nama Allah Ustaz, nggak disebut Bismillah. Jadi langsung diterjemahkan gitu ya? Ya, segala puji bagi Allah kan. Kami mengundang para ibu bapak semuanya kan bisa aja. Itu pintar-pintar yang menulis lah. Nah ini Ustaz, dikit lagi ya. Udah sejam Ustaz, dikit lagi. Tadi wa ilmi syar'iyyin, ini dikit lagi. Wa ilmi syar'iyyin bil jari atufun ala dhamiri maktubihi ya. Haramlah oleh menaruh uang pada tulisan Quran dan pada tulisannya ilmu syar'i. Wa yahrumu aidan wad'u nahwi dirhamin fi maktubi ilmi syar'iyyin. Haram pula oleh meletakkan seumpama uang pada tulisan ilmu syar'i. Ai ma kutiba fi ilmu syar'iyyin, ma yang dituliskan pada jamaah akan ilmu syar'i. Kat tafsiri wal hadisi wal fikhi. Seperti tafsir, hadis dan fikih. Kalau sampai di sini kita baca, naruh duit dalam kitab nahu nggak apa-apa kan itu Ustaz? Karena nahu ilmu alat nggak dianggap ilmu syar'i. Karena beliau memberi contoh tafsir, hadis dan fikih. Walau kala ini Syekh protes. Walau kala jikalau musannef berkata kagairihi seperti lainnya musannef wa kulli mu'addamin. Nah, jangan ilmi syar'iyyin wa kulli mu'addamin. Haramlah meletakkan duit pada seumpama tulisan setiap yang dimuliakan. Lakana aula. Sungguh ada ianya perkataan musannef itu lebih utama. Id ibaratuhu taqtadi annahu idza wada'a fi maktubi ghairil ilmi syar'i min baqiyatil ulumi kan nahwi wa sarfi la yahrumu walau kana fihi mu'addamun. Karena bermula ibaratnya musannaf itu menghendaki ya bahwa sungguh hal dan syarat
apabila meletakkan ya seorang pada tulisan yang bukan ilmu syar'i daripada sisa-sisa ilmu seperti nahu, saraf. Tidak haram ia meletakkan sekalipun adalah padanya maktub itu yang dimuliakan. Walaisa kadzalik, padahal enggak seperti itu. Kalau dalam kitab nahu ada nama Allah, nama Nabi segala macam, pasti posisi kita taruh duit itu haram juga. Nah, ini kan keras Ustaz nih. Berarti gini Ustaz, tadi berarti ada kertas bertuliskan nama Allah, kita taruh uang di atas itu. Enggak membahas tentang di sela-sela kitab atau di sela-sela Quran. Walaupun ini udah bisa kita pahami juga. Buktinya beliau masih menyatakan di depan wakaza baina aurakihi kan. Wakaza ja'luhu baina aurakihi. Demikian pula menjadikan dirham di antara lembaran-lembarannya mushaf. Okay? Atau lembaran-lembarannya kitab ilmu syar'i. Nah, ini ada pembahasan lagi nanti. Begitu Ustaz. Saya titik di sini Ustaz. Cuaca rada panas Ustaz. Siap tuh. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu Ustaz. Kalau misalnya ada buku-buku ulum syar'i, kan kalau membakar Al-Quran itu boleh tuh ya, dengan tujuan untuk menjaga, itu ada di kitab kan. Ya. Begitu juga dengan kitab-kitab ilmu syar'i yang ada ayat-ayat Allah yang udah terpencar-pencar, itu boleh juga untuk dibakar tuh kan. Boleh.